Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini bertemu kembali kita dalam renungan malam yang diadakan oleh Resort GKS Sampit. Dan saya berharap Bapak Ibu saudara selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan penuh sukacita, selalu dilimpahkan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 15 di bawah perikop pengakuan dosa dan permintaan doa. Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat 2. Saya persilahkan Bapak Ibu boleh membaca di rumah secara keseluruhan nas kita pada malam hari ini demikian. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mengangkat tema untuk kita pada malam hari ini, yaitu ingatlah segala kebaikan Tuhan, akuilah dosa dan bertobatlah. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan Yesus, ada kata-kata bijak yang memberi pelajaran bagi kita. Yang pertama, yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan keburukan kita kepada orang lain. Yang kedua, kita harus segera melupakan kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan serta keburukan orang lain kepada kita. Saudara, hal ini mengatakan bahwa hendaknya kita tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh menganggap rendah atau biasa-biasa saja apa saja kebaikan yang sudah kita terima dari orang lain, baik dari sesama kita, terlebih kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan sendiri. Kita harus mengingatnya sebagai sebuah sejarah, sebagai sebuah karya serta kesaksian yang begitu indah dan yang ingin menyatakan betapa sungguh baik dan murah hatinya Tuhan kepada kita. Yang kedua, mengingat kesalahan atau keburukan kita juga merupakan hal yang baik, Bapak Ibu Saudara, menjadikan kita dapat introspeksi diri, menjadi malu, menjadi menyesal, dan tidak lagi mengulangi kesalahan kita. Hal ini juga yang diteladankan dalam kehidupan Nehemia. Ia tidak hanya mengajak keluarganya untuk mengingat akan kebaikan Tuhan dan mengingat dosa-dosa mereka, lebih daripada itu ia mengajak seluruh umat Israel untuk mengingat akan kasih kemurahan Tuhan yang tercatat dalam sejarah. Ia selalu bersaksi bahwa Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Dahsyat dalam pasal 4 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan dinyatakan mulai dari saat penciptaan. Ini merupakan tulisan dari Nehemia ayat yang ke-6, janji Allah kepada Abraham ayat 7 dan 8, bahkan membawa keluar umat Israel dari Mesir ayat 9 sampai 12. Pemeliharaan Allah di padang gurun bahkan sampai zaman mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 1 dan ayat kedua kita juga melihat bahwa Nehemia mengajak umat Israel untuk menaikkan doa, dan doanya cukup panjang dengan mengenakan kain kabung, tanah di kepala, dan memisahkan atau menghususkan diri mereka. Hal ini menunjukkan secara simbolis bahwa mereka mengingat dan mengakui bahwa nenek moyang mereka dulu
sangat berdosa. Mereka juga meratapi dosa mereka sendiri. Mereka bersedih, merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai bentuk bahwa mereka menyesal. Bentuk pertobatan dan juga bentuk bahwa mereka ingin memuja dan menyembah kepada Allah saja yang maha besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, Nehemia dan umat Israel menyadari tindakan pemulihan Tuhan atas mereka semata karena Allah sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan menginginkan umatnya ini selalu hidup kudus, hidup benar, dan menjauhi diri dari perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara? Apa yang bisa kita pelajari dari nas ini? Yang pertama, Tuhan juga menginginkan kita dan mengingatkan kita pada saat ini supaya kita bisa terus-menerus ingat akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah melupakan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Tuhan juga menginginkan kita supaya kebaikan Tuhan itu tidak boleh kita anggap remeh, tidak boleh kita anggap rendah atau biasa-biasa saja. Sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus menyadari bahwa kita sampai saat ini bisa hidup. Kita boleh menerima, boleh memiliki apa yang bisa kita nikmati, sumbernya berasal dari Tuhan saja. Dan mari pada saat ini kita terima apa saja yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kita dengan penuh rasa syukur, penuh kerendahan hati, selalu berikan puji-pujian, berikan persembahan, kemuliaan dengan sepenuh hati hanya bagi Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 katakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan." Mari selalu menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tiap-tiap hari jadilah momen untuk kita juga introspeksi diri dan selalu menjadi tempat untuk berseru mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Baiklah, kita berseru, kita mengaku itu di hadirat Tuhan, dan kita membawa dengan jujur di hadapan Tuhan seluruh keberadaan kehidupan kita. Mintalah pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan senantiasa, saudara. Sampaikan doa yang lahir dari hati yang tulus dan segeralah berkomitmen untuk hidup benar dan hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat, seperti kesaksian Nehemia. Kami rindu berkata, Engkau Tuhan yang selalu murah hati dan begitu baik bagi kami anak-anak-Mu. Engkau juga Tuhan yang menginginkan kami hidup kudus dan hidup benar. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami sering kali merasa kami begitu hebat, begitu mampu, begitu bisa, dan sering kali mengandalkan diri kami sendiri, melupakan akan karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa, mengakui dan apapun yang menjadi pelanggaran dalam hidup kami, kami rindu untuk datang di hadirat-Mu dalam pertobatan senantiasa. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.